Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, tapi ikhwah semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, yang mana minggu lalu kita sempat libur ya, tidak masuk karena hujan. Ini semangatnya talib sekarang ini, ustadz sekarang ya, kena hujan sedikit sudah gak datang. Lemahnya keimanan kita ini. Baik, ikhwas semua, alhamdulillah ya, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini bisa dapat bermajelis, ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung, tentunya patut kita syukuri bersama. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tapi ikhwah semua, kita yang lalunya ya, kita hanya murojaah, kita mengerjakan soal-soal dan itu sudah kita lakukan. Dan insya Allah pada malam hari ini ya, kita akan fokus di satu materi, yaitu adalah khobar al-mubtada ya. Jadi kalau kita kembali di pertemuan awal, langkah kedua membaca marfu ya, maka skema marfu ya, al-marfu'at ya. Yang pertama fa'il. Jadi setiap fa'il dia pasti marfu ya, beda dengan yang majrur ya. Kalau majrur contohnya adalah idhofah, setiap idhofah pasti majrur, setiap huruf jar dan qasam pasti dia majrur. Kalau marfu setiap fa'il pasti marfu, naibul fa'il juga marfu, nah mubtada juga marfu, nah khobar mubtada juga merupakan marfu ya, yang dibaca marfu. Nah, dibaca marfu'nya ini pakai apa? Pakai dhamma, pakai wawu, atau pakai alif, atau subutun nun. Nah, itu nanti ada di skema sebelahnya. Namun kita akan fokus ke khobar mubtada dulu. Apa sih yang dimaksud dengan khobar mubtada? Taib. Bisa langsung dilihat penjelasannya ya di buku yang kita punya ini. Halaman 71 ya. Kemarin kan 70 itu contoh mubtada dan khobar ya. Kemudian masuk ke al mubtada dan khobar jenis mubtada. Ada dua itu ya, ada mu'rab, kemudian ada mabni, kemudian jenis khobar ya 72. Jenis khobarnya di yang ke 72 itu. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Lupa ngambil spidol. Nah, taib. Jenis khobar. Namun sebelumnya kemarin apa Pak khobar itu? Ya, berita ya. Khobar itu artinya berita. Jadi khobar mubtada, khobarun. Ini dua. Khobar kalau ingin supaya gampang ya, saya ambilkan dari buku kecil ini. Ini buku kecil ini, kalau hafal masya Allah. Saya ambilkan khobar itu ada khobar yang kita bilang mufradun. Kok begini ya? Nampak ya? Kemudian yang kedua ghairu mufrad. Ya ini. Ya. Jadi mufrad artinya apa? Tunggal. Ghairu mufrad berarti tidak tunggal. Nah, contohnya apa? Saya lihat contohnya di sini ya. Contohnya Zaidun qaimun misalkan.
Zaidun, kita bisa ngomong ya, Zaidun qaimun. Qaimun. Zaidun ini apa? Awal kalimat namanya mubtada. Ini adalah kabarnya atau khobar, mengabarkan Zaid itu sedang berdiri. Maka ini qaimun ini mufrad, satu dia, tunggal. Jadi Zaidun qaimun. Jadi kalau khobarnya cuma satu gini aja, maka dia dikatakan khobar yang dia itu mufrad. Sudah nggak ada yang lain. Zaidun qaimun. Contoh yang lain misalkan di buku ini. At-tawwabatu nadamatun, nah itu mufrad. Zaidun qaimun, baitun kabirun misalkan. Atau budi kabirun. Itu namanya khobar mufrad. Ini yang jadi pelajaran kita. Mufrad dia. Satu, qaimun. Enggak ada tanda-tanda 2, 3 dan seterusnya. Taib. Kemudian kalau ghairu mufrad ini ada beberapa macamnya. Ini yang akan kita bahas. Ghairu mufrad berarti artinya apa? Ya tidak satu. Ghairu mufrad tidak satu ya. Ya? Jamak. Ghairu mufrad, maka di sini ghairu wal khabar ismu ghairu mufrad contohnya Zaidun qaimun. Ghairu mufrad itu ada 4 macam. Yang pertama jar dan majrur. Al jar wal majrur. Di buku ada ya, cuman saya buat bagan ini supaya enak. Majrur, kelihatan nggak ya? Enak sebenarnya. Al-jar wal majrur. Jar dan majrur. Jar dan majrur. Kemudian dzaraf. Ini dzaraf, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf nanti kita bahas. Kemudian fa'il, fa'ilun, al-fi'lu gitu biar enak. Ma'a fa'ilihi. Kemudian yang terakhir al-mubtada ma'a khobarnya. Mubtada kelihatan nggak? Jadi ada 4. Khobar itu ada mufrad, ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 4. Jadi kalau digabung jadinya ada 5. Kalau kita tidak menggunakan bagan ini. Adapun di buku yang kita punya, ya, yang kita pelajari bersama, yang pertama itu mufrad. Kemudian di situ ada jumlah, ya, terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian ada sibhul jumlah. Sibhul jumlah di sini berarti al-jar wal majrur, ya, itu sama. Begitu juga masuk dzaraf. Nah, cuman saya buat gini supaya lebih gampang. Kalau di sini kan 1, 2, 3. Pertama mufrad. Kemudian jumlahnya ada 2 ya. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kemudian sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu artinya yang mirip dengan jumlah. Artinya jar dan majrur dengan dzaraf. Jar, majrur, kemudian ada dzaraf. Sama aja sebetulnya. Cuman beda susunan aja. Begitu. Intinya kita paham per poinnya aja. Ya, per poinnya ini kita paham.
Taib, saya yang khobar mufrad. Khobar mufrad artinya khobar yang dia itu apa? Al-mufrad satu ya, baik itu dia nanti mabni atau dia mu'rab, artinya bisa di-i'rab. Mabni ataupun mu'rab. Kemudian yang 2 dan 3 itu baginya gini sebetulnya supaya lebih enak. Jadi ada mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, yang ghairu mufrad yang dia itu tidak tunggal ya, yang tidak tunggal maka ada 4, jar dan majrur. Jar dan majrur berarti apa? Ada huruf jar ya. Jadi kalau misalkan contoh itu anta fil ma'hadi misalkan ya, sesuai dengan di buku ya, anta fil ma'had. Kamu ya, satu orang laki-laki ya, kamu di pondok ya, atau di sekolah, di pondok, maka ini khobar dan ini mubtada dan khobar. Nah, khobarnya dia adalah jar wal majrur. Beritanya dia terdiri dari dua susunan kalimat atau 2 susunan kata. Kalau dalam bahasa kita kata, 2 susunan kata, dia adalah khobar. Jadi dia itu tidak tunggal. Kalau tunggal ya satu aja begitu, nggak ada 2, nggak ada gabungan kalimat 1 dan kalimat 2 dan seterusnya, itu nggak ada. Nah, seperti itu memahaminya. Kalau mufrad berarti satu aja. Contohnya tadi ya, Zaidun qaimun, ya udah satu aja dia. Zaidun qaimun, satu kata, mufrad dia. Kalau ghair mufrad berarti ada 2 susunan atau lebih, 2 atau lebih. Sampai sini dulu. Kira-kira sudah, maksudnya nyambung nggak? Kalau yang di atas itu kok bukan mufrad, padahal anta masih 1. Betul. Anta 1. Maksudnya mufrad ghairu mufrad ini bukan kaidah kemarin kita kalau 2 alif ditambah nun begitu, bukan. Bukan kemudian jamak mudzakkar jamak kemudian ditambah wawu dengan nun, bukan. Tetapi maksudnya mufrad ini dari katanya satu saja. Mufrad berarti khobarannya itu cuma satu kata tok. Satu kata itu namanya khobar, beritanya itu dia mufrad. Baik itu nanti mabni ataupun mu'rab ya, seperti itu. Kalau di sini contohnya at-taubatu nadamatun. Si taubat itu adalah penyesalan. Coba ya. Ad-darsu sahlun misalkan. Ad-darsu sahlun ya. Ad-darsu sahlun. Kelihatan. Ad-darsu sahlun. Sahlun ini 1 atau 2 kata? 1. Maka kalau 1 berarti khobarnya mufrad. 1 kata. Begitu. Hanya membedakan karena yang di sini ini 4 ini dia ada 2. Ini kan ada fi, kemudian ada ma'had. Maka fil ma'had itu khobar. Kita mengatakan huwa
ustad. Dia seorang ustadun. Maka ini khobar, ini mubtada, ini khobar. Khobarnya apa? Mufrad. Kenapa? Karena ini satu kata. Hanya istilah saja. Sampai di sini? Ada yang ngaji? Di sana. Oh, ya. Ini hapus ya. Sampai di sini bisa dimengerti dulu nggak? Saya dari awal ya, mungkin lupa ya. Dalam membuat sebuah jumlah, sebuah kalimat ya, kan ada dua jalan. Yang pertama diawali dengan kata kerja, yang kedua diawali dengan kata benda. Nah, yang diawali dengan kata benda itu namanya jumlah ismiyah. Komponen dalam jumlah ismiyah itu hanya ada dua ya. Jadi jumlah ismiyah ya, kalau kita ini jumlah ismiyah itu hanya ada dua saja komponennya. Apa itu? Mubtada dan khobar. Kalau ada dua ini berarti kalimatnya sudah sempurna, sudah benar, kan gitu. Mubtada kemarin kita sudah belajar ya. Mubtada adalah kata di awal kalimat. Begitu ya kemarin ya. Mubtada itu kata di awal kalimat. Nah, kata di awal kalimat ini butuh khobar karena dia harus berpasangan. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Apa itu khobar? Khobar itu adalah menjelaskan kondisi mubtada. Huwa, dia, ustadzun. Oh, dia seorang ustadz. Kita ngerti dia, satu orang laki-laki itu seorang ustadz karena ada khobar. Ada kata ustadz. Begitu. Zaidun qaimun. Kita ngerti Zaid qaim. Zaid itu orang yang sedang berdiri, ya karena ada khobarnya. Zaidun qaimun. Kalau hanya Zaidun, Zaid apa, Zaid yang mana, atau bagaimana, itu nggak jelas. Sehingga dalam membuat jumlah ismiyah harus ada mubtada, harus ada khobar. Nah, mubtada kemarin sudah bahas syaratnya 6, ya harus ma'rifah, ya kan, syarat 6 begitu. Sedangkan khobar yang menjelaskan itu kita supaya belajarnya gampang ada dua, mufrad, ghairu mufrad. Jadi ada yang sifat khobar itu ada yang dia itu jenisnya tunggal. Yaitu contohnya kayak tadi Zaidun qaimun, ya cuman satu kata saja. Jadi khobarnya tunggal begitu. Maktabun jadidun misalkan ya, meja yang baru. Jadi mubtada khobar gitu. Al-jawwalu jadidun misalkan HP baru misalkan. Maka khobarnya itu tunggal gitu. Nah, kemudian yang tidak tunggal ya, atau lebih dari dua kata ya. Contohnya salah satunya adalah jar wal majrur. Ya, contohnya tadi apa? Contohnya apa tadi ya? Ya. Al-qalamu fil maktab. Misalkan ya. Al-qalamu ini mubtada ya, di awal kalimat dia harus ma'rifah, tandanya alif lam. Al-qalamu alal maktab. Misalkan pena itu di atas meja, maka di atas meja ini namanya khobar. Khobarnya apa jenisnya? Jar wal majrur, ada huruf jarnya dan jelas ini majrur. Majrurnya karena huruf jar. Nah, gitu aja. Ya nggak ada pengertian lebih lanjut gitu. Ini kalau jar majrur kemarin paham ya. Ibaratnya baca oh ya gitu, langsung paham. Oke ya.
Ini wajib makrifat ya? Yang mana? Yang pembahasan. Jar wal majrur ini. Mubtada'nya, ya. Mubtada wajib makrifah. Namun nanti di sini ada beberapa kondisi dia itu tidak makrifah. Nanti di sini dibahas. Ya, sudah? Sampai di sini paham? Sekarang dorof. Dorof ini kalau bahasa kita itu artinya keterangan. Dorof, keterangan itu ada dua, keterangan tempat dan waktu. Tempat dan waktu. Tempatnya di mana? Begitu. Contohnya misalkan qoma Ali amamal masjid. Amama itu artinya apa? Di depan. Nah, ini dia kalimat dorof. Dorofnya apa? Hah? Amama, ya maksudnya keterangannya keterangan apa? Tempat, ya, di depan. Amamal fasli misalkan. Contohnya al-mudarrisu amamal fasli misalkan ya. Ini saya hapus ya. Al-mudarrisu amama fasli. Al-mudarrisu amamal fasli. Nah, ini mubtada yang pertama kali, syaratnya alif lam ada ma'rifah. Amamal fasli dia khobar. Khobarnya dzaraf, keterangan tempat. Al-mudarris ya seorang guru di depan kelas. Ada amama, waro'a, kemudian tahta, fauqa, nah itu termasuk dzaraf. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Seperti itu. Kalau waktu berarti apa? Waktu. Ya? Ajal. Maksudnya waktu apa? Salah satunya. Keterangan waktu. Sobahan, masaan, ya, nahar, naharon, dan seterusnya. Nanti ada bab sendiri tentang dzaraf ini. Ada babnya sendiri, ada khusus. Namun sekarang kita cukup tahu ya, bahwasanya ghairu mufrad itu salah satunya dzaraf. Jadi kalau ada dzaraf ya, itu ciri-ciri dia khobar. Ya, dia ciri-ciri masuk khobarnya begitu. Nah, kemudian kita sampai di dzaraf paham dulu belum? Paham untuk keterangan tempat. Keterangan tempat ya, ya keterangan tempat dan waktu ya, keterangan tempat dan waktu. Zaidun indaka ya kalau di sini. Zaidun indaka. Ini contohnya. Zaid mubtada. Zaidun dia ma'rifah. Ma'rifahnya apa? Nama orang ya, alam. Indaka dia merupakan apa? Khobar. Indak artinya apa indaka? Ya, di sisimu. Zaid di sisimu. Nah, ini merupakan dzaraf. Indaka Zaidun indaka. Begitu. Ghairu mufrad. Kan ada dua ini. Ada inda dengan ka. Ka-nya kemarin menggantikan siapa? Anta. Ada dua. Baik, sampai di sini aman? Aman. Paham nggak? Ya? Insya Allah nanti pelan-pelan paham ya. Gini.
biasanya itu teori itu akan lebih mengena kalau kita sudah praktek. Oh, itu yang kemarin begitu. Minimal pernah dengar gitu aja. Oh, sudah pernah dengar, sudah. Insya Allah nanti kita akan loading sendiri. Oh, itu yang kemarin. Oh, itu yang kemarin begitu. Yang penting sabar untuk belajar menuntut ilmunya. Cara Ustaz sedikit dikembalikan sedikit itu jadi kita loading kembali. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Misalkan kembali lagi sedikit gitu. Kita akan Ingat-ingat. oh, yang iya. Ingat-ingat ya. Makanya nanti tolong Balik-balik. balik-balik. Siap. Kalau ini kan ini sudah dapat ya. Jar majrur ini kan di majrur kemarin kan sudah ada. Hanya ini saja mungkin yang baru. Tapi nanti ini ada babnya sendiri. Masalah dzaraf ini ada babnya sendiri. Begitu. Kemudian al-fi'lu ma'a fa'ilihi ya, khobar itu terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi dia khobarnya sudah bentuk kalimat. Contoh ya yang di buku itu, Ali yadhabu ilal matjari. Swalayan. Ali ya. Ali yadhabu ilal matjar. Swalayan. Kalau tajir, tajir ini siapa? Ya, yang berdagang. Kalau matjar, tempat berdagang. Swalayan, gitu. Satu kata sebetulnya. Satu kata. Ali yadhabu ilal matjar. Nah, Ali dia mubtada. Kenapa kita bisa bilang mubtada? Karena kalimat ini yang panjang ini diawali dengan kata benda, jumlah ismiyah. Sehingga yang namanya jumlah ismiyah itu ya wajib kita mengatakan mubtada di awal. Begitu. Jumlah ismiyah ya biar panjang itu diawali dengan apa? Kata benda. Di sini siapa? Ali. Apakah Ali ini benda? Maksudnya dalam bahasa Arab bukan benda, maksudnya kita lihat benda mati begini, oh ini benda, bukan. Ya, ini istilah saja. Kata benda dengan kata kerja. Jadi kata benda artinya adalah kata yang dia itu tidak terikat dengan waktu. Dalam bahasa Arab ya. Kalau kata kerja artinya adalah sebuah kata yang terikat dengan waktu. Sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Itu namanya kata kerja. Nah, Ali itu tidak terikat dengan waktu. Apakah sudah Ali, akan Ali, sedang Ali, kan tidak. Nah, maka dia adalah jumlah ismiyah. Nah, ini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya panjang. Khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Khobarnya adalah fa'il fi'il dengan fa'ilnya. Begitu. Fa'ilnya siapa ini? Huwa. Ya'udu ila man? Ila Ali. Nah, jadi dalam satu kalimat, kompleks satu kalimat, terkadang itu khobarnya juga jumlah lagi begitu. Ibarat jumlah di dalam jumlah gitu, kalimat di dalam kalimat. Dan kita sering dapati seperti itu. Jadi Ali pergi ke swalayan. Ali sedang pergi ke swalayan. Nah, Ali kalau kita hanya ngomong Ali saja, maka belum jelas Ali apa. Apakah Ali berdiri, Ali duduk, atau Ali makan, atau Ali lagi ngapain misalkan, atau Ali yang besar, Ali yang kecil, kita nggak tahu. Dengan adanya khobar, berita yang menceritakan kondisi mubtada, sehingga kita faham. Ali yadhabu ilal matjar. Oh, Ali itu yang pergi ke pasar. Ali sedang pergi, atau Ali itu sedang pergi ke pasar. Itu namanya mubtada. Nah, kalau kita nanti mengirob ya tetap ini fi'il mudhari, ini huruf jar, ini majrur karena jar begitu. Nah, seperti itu kayak kemarin mendiagnosanya. Cuman posisi ini namanya khobar. Khobarnya jumlah
fi'liyah. Yang namanya jumlah ya. Tapi kalau ini saya hapus alinya, yadhabu, kemudian saya tuker alinya di belakang, maka dia sudah bukan mubtada khobar lagi. Yadhabu Ali ilal majar. Artinya apa? Sama, Ali pergi ke pasar. Tetapi ini apa? Jumlah fi'liyah yang diawali dengan kata kerja. Sehingga ini apa namanya? Fi'il, ini fa'ilnya. Ini apa tadi? Ya, ini dia bayan ya, keterangan. Jadi kita tidak mengatakan khobar. Kenapa? Karena khobar itu fungsinya untuk apa? Menjelaskan mubtada. Sedangkan mubtada dan khobar ada di jumlah ismiyah. Sedangkan ini diawali dengan kata kerja. Artinya sama, tapi secara kaidah beda. Paham nggak? Kurang lebih beginilah ya. Kurang lebihnya begini ya, gitu ya. Yadhabu Ali ilal majarji. Ali sedang pergi ke pasar. Sudah selesai. Fi'il fa'il gitu. Tapi kalau saya tadi alinya di depan, maka dia menjadi jumlahnya apa? Ismiyah, diawali dengan kata benda. Kalau diawali dengan kata benda, qaidahnya mubtada khobar. Tapi kalau diawali dengan kata kerja, maka qaidahnya apa? Fi'il tanda fa'il, terkadang butuh maf'ul atau bayan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah kan gitu ya. Ya, ini satu kalimat yang sempurna itu ya sampai sini boleh kan, sampai objek aja boleh. Tapi kadang membutuhkan keterangan seperti itu. Subjek, predikat, objek. Subjek berarti apa? Yang bekerja. Predikat fiilnya. Ini objek berarti maf'ul. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begini. Jadi kalau di awalnya sudah mubtada, maka harus dicari khobarnya. Kalau pertamanya fi'il, berarti dicari fa'ilnya, dicari maf'ulnya jika ada. Karena tidak semua fi'il ada maf'ul, ada fi'il-fi'il yang tidak ada maf'ulnya. Jadi kalau fi'il pasti ada fa'il. Pasti, wajib. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Harus ada khobar. Betul, wajib. Karena tidak akan dikatakan jumlah itu sempurna kalau mubtada nggak berpasangan dengan khobar, atau sebaliknya fi'il nggak ada fa'ilnya, ya nggak sempurna. Seperti itu. Maf'ul belum tentu ada ya. Maf'ul belum tentu ada. Dan terkadang juga ada yang menyatakan oh ini maf'ulnya, tetapi terkadang juga tergantung fi'ilnya. Dilihat, ada fi'il itu yang sifatnya dia memang betul membutuhkan maf'ul, ada yang tidak. Sedangkan yadhabu ini tidak butuh maf'ul, dia sudah sempurna. Yadhabu Ali. Ali telah pergi. Kan selesai. Ali telah pergi sudah kalimat sempurna. Pergi kemana? Nah itu kan merupakan bayan. Kan begitu penjelasan. Baik. Fi'il fa'il ya. Paham? Sekarang ada khobar, tapi isinya juga mubtada khobar begitu. Sebuah jumlah mubtada, tapi khobarnya mubtada khobar lagi. Contoh, Ali abuhu tajirun. Ya, kita ikut di buku ya. Ali abuhu tajirun. Salah. Tajirun. Ali, maka dia mubtada. Ya, selesai. Karena dia jumlah ismiyah, maka yang pertama pasti mubtada. Pertama itu pasti mubtada.
Apakah mubtada itu hanya satu kalimat atau dua kalimat? Tergantung. Kalau hukumnya menggunakan ma'rifah, ya hukum asalnya dia cukup menggunakan satu kalimat saja. Tapi nanti yang seharusnya nggak boleh, yang bukan ma'rifah kemudian menjadi mubtada, dia pasti ada dua kata. Nah, Ali abuhu tajirun. Kalau hanya sekedar ngomong sampai di sini, mohon maaf ya, saya potong di sini. Ali abuhu. Kira-kira ada timbul pertanyaan nggak? Ali bapaknya. Maksudnya apa? Ya, kenapa bapaknya? Atau apa kan? Sehingga kalimat itu belum sempurna. Betul ya? Nah, dengan adanya khobar ini tajir, dia mengkhobarkan siapa? Bapaknya. Berarti ini apa? Tajir ini mubtada, betul? Khobar. Tajir ini khobar, salah ngomong. Tajir khobar. Khobarnya siapa? Bapaknya. Ya, bapaknya. Berarti ini mubtada. Nah, abuhu mubtada dan khobar ini pada kedudukan khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya Ali. Jadi di dalam jumlah ada jumlah, begitu maksudnya. Mubtada khobar. Ya, kalau disusun mubtada khobar. Untuk mendiagnosanya paling gampang, pertama ya dalam sebuah kalimat, kalau dia ismiyah maka yang pertama adalah mubtada. Contoh kayak gini, dia mubtada. Kemudian kok lanjutannya ini, oh ini bukan fi'liyah, kan gitu. Berarti pasti ismiyah lagi kan. Oh ini khobarnya jumlah ismiyah. Dicari mana khobarnya? Oh ini. Oh sampai sini. Ini oh ini khobarnya sudah. Berarti ini sampai sini posisinya dia khobarnya mubtada di awal. Kalau Ali kemudian disambung tadi yadhabu, ya kan? Yadhabu ila suq atau madjar tadi. Oh berarti khobarnya itu jumlah fi'liyah. Gitu aja sebetulnya, gampang. Gitu. Ali abuhu tajir. Di sini contohnya apa nih? Zaidun qoma abuhu wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Oh. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Hapus ini ya. Ini sampean selesai ini sudah bisa ngajar insyaallah. Betul. Sekarang saya itu sudah berapa kali ya? Kemarin diminta lagi dari SMP Muhammadiyah, padahal sudah lama nggak ngajar. Nggak ada guru bahasa Arab. Akhirnya yang ngajar guru bahasa Arab Pak Suwarno sendiri, kepala sekolahnya sekarang. Jadi beliau itu sebelum masuk kelas ya mau nggak mau online dulu gitu, online belajar dulu baru masuk gitu. Kalau untuk mengajar setingkat SMP ya, setingkat SMP ini insya Allah sudah mahir ini, sudah lebih secara kaidah. Insya Allah lihat buku panduannya, nyambung dah begitu. Belum sampai sini, paling hanya sekedar sampean bisa mendiagnosa oh ini fi'il ini fa'il ini, masya Allah itu dah. Zaidun jariyatuhu tadi ya, jariyatuhu jariyatuhu dhahibatun. Dhahibatun. Zaid tetangga perempuannya pergi. Jariyatuhu. Salah. Zaid mubtada kan gitu. Butuh khobar enggak? Butuh. Dicari kan? Khobarnya apa? Oh, kata selanjutnya jariyatuhu ini panjang ternyata. Ini khobarnya. Khobarnya terdiri dari apa? Oh, khobarnya ini ada mubtada, ada khobar lagi kan gitu. Jariyatuhu
mubtada. Ma'rifah enggak? Jariyatuhu ini ma'rifah tidak? Ma'rifah. Ma'rifahnya kenapa? Iya, hu. Tapi kenapa bisa ma'rifah? Karena idhofah. Aslinya apa? Jariyatun kan gitu ya. Plus tambah dengan dhamir hu. Jariyatun ini kan nakiroh. Hu ini dhamir. Dhamir pasti ma'rifah. Sehingga dia idhofah. Ya toh? Ya. Jadi ini mubtada dan ini dzahibah jariyah, tetangganya dzahibah perempuan. Kalau ini langsung khobarnya ke sini, ya dia tentunya tidak mu'annas. Zahibun. Zaidun jariyatuhu zahibun. Wah itu bagaimana ngartikannya? Enggak ketemu ya? Ya, taib sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah paham ini ya? Insyaallah nanti paham. Taib, ada pertanyaan?